Baik, kita lanjut ke soal 31 sampai soal nomor 25 ya, masih dengan Bapak. Kita langsung saja soal 31. Seorang guru yang sedang menjelaskan peristiwa perang Padri di kelas bisa digolongkan dalam proses sejarah sebagai titik-titik. Ini soal PH kemarin Bapak pernah mencontohkan soal ini, ada ya. Kemarin soalnya Pak Fadlan sedang menjelaskan peristiwa di Ponorogo di depan kelas. Termasuk dalam kategori sejarah sebagai apa? Oke, bisa. Karena dia menceritakan, mengkisahkan gitu ya. Kalau ilmu ya ada metode ya seperti itu. Kalau peristiwa kejadian yang benar-benar terjadi. Oke, nomor 31 itu jawabannya adalah kisah. Sekarang nomor 32. Manusia dan sejarah tidak dapat dipisahkan karena sejarah tanpa manusia adalah hayal. Manusia dan sejarah merupakan suatu kesatuan. Manusia sebagai subjek dan objek sejarah, sehingga apabila manusia dipisahkan dari sejarah maka tidak akan ada peradaban dan kemajuan manusia. Maksud dari pernyataan di atas adalah intinya manusia dan sejarah tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Karena sejarah itu manusia yang membuat, budaya itu manusia yang buat. Artinya bahwa tidak ada sejarah kalau tidak ada manusia. Maka nomor 32 itu jawabannya, manusia sangat berperan dalam menciptakan peristiwa yang akan dijadikan sebagai sejarah itu sendiri. Maka nomor 32 itu yang paling pas adalah B ya. Nomor 33. Dengan belajar sejarah, seorang akan menghargai waktu karena menyadari bahwa waktu akan terus berjalan meskipun diisi dengan hal yang baik ataupun buruk. Hal ini merupakan salah satu guna sejarah bla bla bla. Seorang akan menghargai waktu, garis bawahi menghargai waktunya, kemudian karena menyadari bahwa waktu akan terus berjalan, gitu ya. Maka terkait dengan memberikan kesadaran waktu. Oke, nomor 34. Manusia beraktivitas dalam ruang dan waktu. Sebuah aktivitas dapat disebut sebagai peristiwa sejarah apabila aktivitas tersebut aktivitas atau kejadian akan dijadikan sebagai kategori sejarah ketika memiliki ciri-ciri unik, abadi dan penting. Benar-benar terjadi. Itu ya, jawabannya nomor 34 itu lebih identik nomor A ya. Tidak dapat diulang, benar. Tapi ini kait dengan aktivitasnya, maka aktivitas itu ya benar-benar terjadi. Itu ya. Setelah dia memang benar-benar terjadi, baru nanti dikategorikan masuk peristiwa sejarah atau tidaknya. Lihat berulang atau tidak, bermanfaat atau tidak, ya, atau memiliki pengaruh atau tidak, kan seperti itu. Kemudian ya tadi, ya tidak berulang atau abadi. Oke, nomor 35. Oke. Mempelajari sejarah tidak terlepas dari prinsip perubahan dan keberlanjutan. Karena pada dasarnya sejarah tidak berhenti melainkan terus bergerak. Berikut ini contoh perubahan yang berlangsung dalam waktu yang lama adalah 35. Perubahan kehidupan manusia dari food gathering ke food producing. Ini berlangsung berabad-abad ya. Kalau revolusi industri itu mungkin hanya 10 tahun. Runtuhnya Orde Baru diganti Orde Reformasi itu dari 98 itu hanya beberapa bulan atau 1-2 tahun. Revolusi Prancis itu ya 7 tahun, 8 tahun. Revolusi Rusia itu hanya mungkin kalau tidak salah 5 sampai 10 tahun. Jadi jawabannya nomor 35 itu B. Konsep waktu dalam sejarah mencakup 4 hal, yaitu perkembangan. Konsep waktu itu berkembang, berkesinambungan, pengulangan dan perubahan. Ya, ini datanya. Kok Pak bukan apa konsep waktu? Yang mencakup ya, yang tanya kan mencakup 4 hal. Kalau ini kan 3. Masa lalu kini akan datang. Keberlanjutan kan tidak terkait ya. Nomor 37. Pada tanggal 17 Agustus 1995, WIB ya, ini sama dengan yang tadi, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pada deskripsi di atas menunjukkan konsep apa? Jalan Pegangsaan Timur itu menunjukkan konsep 37, iya, ruang ya. Nomor 38. Waktu terus berjalan pada saat seseorang menjadi tua dan digantikan generasi berikutnya.
peristiwa sejarah yang terus bergerak dalam konteks masa kini memiliki arti penting karena memberikan kesadaran waktu. Tua, generasi berikutnya, dan sebagainya. 39. Kejadian yang menyangkut kehidupan manusia merupakan unsur penting dalam sejarah yang menempati rentang waktu. Salah satu fungsi mempelajari masa lalu adalah sebagai pelajaran pada kehidupan sekarang dan masa yang akan datang, supaya apa? Supaya tidak terulang kembali, gitu ya. 40. Sejarah memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan manusia karena sejarah menceritakan kisah hidup manusia, gitu ya. Nomor 41. Dalam sejarah, dimensi ruang atau tempat merupakan unsur terpenting yang akan menjaga apa? Identitas dari peristiwa sejarah yang berlangsung. Jadi dalam sejarah, dimensi ruang itu, tempat itu akan menjaga peristiwa itu ya terus berlangsung. Contoh misalnya Candi Borobudur. Kalau kita bicara dengan Candi Borobudur tentang Roro Jonggrang misalnya, yang namanya Candi Prambanan itu nggak ada, mungkin orang akan tidak percaya, akan bohong seperti itu. Tapi karena ada, orang akan 50-50 kan gitu, benar nggak? Seperti kemudian kalau tidak benar ada dan sebagainya, itu ya akan menjaga identitasnya. Nomor 42. Penggambaran yang meluas dalam ruang dan tidak terlalu memikirkan dimensi waktu disebut meluas dalam ruang, menyempit dalam waktu. Berarti ini sinkronis. Jadi jawabannya yang C ya. 43. Sejarah akan dapat dipahami oleh generasi penerus dari masyarakat yang terdahulu sebagai suatu cermin untuk menuju kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini termasuk cara memahami sejarah melihat dari konteks apa? Menuju kemajuan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan negara hingga saat ini. Berarti dilihat dari konteks masa kini. Jadi jawabannya yang B. Nomor 44. Hubungan sebab akibat yang pertama kali muncul dalam ilmu sejarah disebut hubungan sebab akibat pertama kali muncul dalam sejarah. Tadi kan ada ya monokausalitas dan ada kausalitas. Nomor 44. Jadi jawabannya yang monokausalitas ya. Oke. Nomor 45. Sejarah memberikan pelajaran bagaimana hari ini dikelola dan bagaimana hari esok dirancang agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Dengan begitu, sejarah memiliki nilai guna yang bersama tadi. Nilai guna edukatif, pendidikan kan, pembelajaran untuk kita. Nomor 46. Cara masyarakat Indonesia yang belum mengenal tulisan merekam dan mewariskan masa lalunya adalah dengan cara apa, Nak? 46. Mungkin belajar di sejarah Indonesia. Membuat lukisan di dinding go. Jadi karena mereka belum punya tulisan dulu, jadi mereka hanya membuat relief ya, membuat gambar. Biasanya walaupun gambarnya pun nggak terlalu jelas seperti itu. Kadang juga gambar itu berdasarkan apa yang mereka lihat. Misalnya kalau mereka menggambar batu, mungkin batu itu ditempelkan di dinding goa itu kemudian dijiplak. Atau ada gambar tangan ya di dinding goa di Sulawesi Selatan. Nah, itu digambarkan bentuk tangan itu ya dengan dijiplak tangannya. Dengan apa? Dengan kadang mereka sebagian besar pada saat itu dengan warna merah, itu identik dengan darah. Kemudian mereka menggambar juga gambar apa? Gambar alat-alat mereka berburu seperti itu. Jadi identik dengan gambar-gambar seperti itu. Juga gambar binatang buruan. Nah, itu apa? Itu bisa menjelaskan ya alat mereka dan termasuk sistem kepercayaan mereka. Ada gambar tangan yang gambar tangannya itu bukan 5 tapi 1 sudah terpotong. Nah, itu menggambarkan apa? Disimpulkan menggambarkan orang yang sedang berduka. Ya, kepotong dan dengan darah seperti itu penulisannya, penggambarannya. Jadi, jawaban nomor 46 karena belum mengenal tulisan itu membuat lukisan-lukisan di dinding goa ya. Nomor 47, kelebihan penggunaan sejarah lisan sebagai sumber sejarah adalah keterangan yang diperoleh bersifat demokratis dan berlangsung dua arah. Berdua arah ini maksudnya Bapak mewawancarai si A. Ketika menurut si A itu nggak benar, dia bisa mengklarifikasi. Sehingga saya bisa mengganti dengan yang hasil klarifikasi. Itu maksudnya dua arah ya. Jadi tidak subjektif ya, berdasarkan fakta, maka demokratis dan berlangsung dua arah. Nomor 48. Andre melakukan penelitian tentang upacara adat Begawi, Cakak Kepadun di Kampung Manggala.
Dalam penelitian tersebut, Andre mewawancarai salah seorang kepala adat yang menjalankan upacara tersebut. Sumber sejarah yang digunakan Andre dalam penelitian tersebut adalah Andre tadi apa? Mewawancarai. Wawancara itu berarti dia sumber lisan 48 ya. 49. Tradisi lisan merupakan identitas komunitas dan salah satu sumber penting dalam pembentukan karakter bangsa melalui nilai-nilai luhur dan yang diwariskan. Tradisi lisan juga disampaikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Berikut contoh yang benar dari pernyataan di atas, kecuali. Tradisi lisan juga disampaikan berkaitan dengan lisan ya. Jadi dia tidak berkaitan dengan dibukukan, ditulis. Babat itu kan sejarah, babat tanah Jawa kemarin sudah pernah kita bahas contoh sumber sejarah ya. Maka kemarin ada berdasarkan nama ada dua ya sumber ada sumber primer, sekunder, ada tersier. Kemudian ada babat. Nah, babat ini kan dia cerita yang dibukukan pada masa kerajaan Islam, babat tanah Jawa, babat raja-raja Pasai, raja-raja Jawa dan sebagainya. Kalau rebab Pariaman ini cerita, kisah secara lisan, wayang kulit pun sama. Malin Kundang apalagi, asal gula Gunung Tangkuban, asal mula Gunung Tangkuban Perahu. Nah, ini terkait dengan ya lisan. Jadi kecuali jawabannya yang A, babat ya. Nomor 50. Sumber sejarah adalah segala sesuatu yang terwujud dan tidak terwujud serta berguna bagi penelitian sejarah Indonesia sejak zaman purba sampai sekarang. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Muhammad Ali ya, hampir sama, Muhammad Ali, Muhammad Yamin. Kayak ini ya, jadi menurut Muhammad Ali juga bahwa sifat sejarah itu ada yang semakin jauh ya, semakin jauh jangkauan dari sebuah sumber sejarah itu, maka akan semakin langka. Maksudnya itu semakin jauh berabad-abad lamanya ya. Atau misalnya sekarang nih sumber kan deket nih, tapi semakin jauh nanti tahun ini semakin berlangsung sampai misalnya tahun 3000-an, maka semakin langka sumber yang ada di tempat kita. Maka seperti itu contohnya ya. Baik, itu pembahasan soal kita. Memang di sini ada yang masih kurang ya, pembahasan soal terkait dengan sumber dan langkah-langkah penelitian sejarah. Tolong dipelajari kembali, dibahas kembali di buku cetaknya ya. Dipelajari kembali. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Kalau misalnya ada yang bahasa kata Bapak yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan atau ya yang salah, ya Bapak mohon maaf, kepada Allah mohon ampun, bukan unsur kesengajaan ya. Kemudian mohon maaf sekali lagi ya, karena mungkin video yang Bapak gunakan ya dalam pembelajaran kita pada minggu ini itu kurang maksimal dan kemudian ya intinya kurang bagus lah, seperti itu. Bapak mohon maaf ya. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.